Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 661-670. Dongeng Donghua, bab 661, Patung. Seperti yang paling ditakuti oleh konsorsium, Kavalir tidak hanya membalas dendam kepada mereka, mereka juga membalas dengan tepat. Beberapa pangkalan penelitian rahasia yang tersembunyi dari 3 konsorsium rusak hingga tingkat yang berbeda-beda. Kalian tidak terburu-buru seperti seorang pria, seperti yang mereka bayangkan. Tetapi langsung menghancurkan mereka dengan howitzer. Meskipun benteng bawah tanah dari pangkalan-pangkalan itu masih utuh, Kavalir tidak terus menghancurkannya. King He Group telah mengendalikan satelit selama bertahun-tahun, mereka telah melihat terlalu banyak rahasia. Faktanya, konsorsium melakukan hal-hal di Luocheng, dan sebenarnya khawatir tentang hal ini. Ia tidak ingin terbang melewati mata. Nah sekarang, Los Angeles tidak menyelesaikannya, juga tidak berencana untuk memusnahkan para ksatria. Sekarang hanya bisa dikalahkan. Tentu saja, Kavalir bukanlah balas dendam yang tak ada habisnya, itu menyakiti konsorsium. Mengetahui bahwa para ksatria mereka tersebar di hutan belantara, mereka tidak akan berani melawan gagasan Los Angeles sesuka hati. Jika konsorsium benar-benar cemas pada kenyataannya, itu masih akan menjadi Los Angeles. Di kota yang ramai, Suzy berjalan sendirian di jalan kecil, dan pohon-pohon holly di tepi jalan sudah sangat tinggi. Dia datang diam-diam, tetapi mendengar tentang alamat baru Zhou Yingsui, jadi dia ingin datang dan melihat. Suzy sudah lama mencari Zhou Yingsui, sekarang dia tahu Zhou Yingsui ada di Luocheng dan tahu alamat pihak lain, dia tidak punya alasan untuk datang. Suzy berjalan ke pintu villa dan menatap rumah itu diam-diam, tetapi pintu villa terbuka dalam 2 menit. Dia menyaksikan Zhou Yingsui keluar dengan panik, membawa 2 kantong sampah di tangannya. Sekilas Zhou Yingsui mengenali Suzy, tetapi dia mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan di sini? Suzy berkata sedikit, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih lagi, setelah semua kamu menyelamatkan aku. Ayo, Zhou Yingsui menyela, aku tahu maksudmu, kembali, kau jauh lebih buruk daripada tuanku. Setelah berbicara, Zhou Yingsui menyerahkan 2 kantong sampah kepada Suzy, belok kiri sejauh puluhan meter adalah tempat sampah, Anda membuangnya. Kemudian Zhou Yingsui pulang seperti ini. Suzy berdiri di luar pintu sebentar, memegang 2 kantong sampah di tangannya. Dia tersenyum pahit, berbalik dan berjalan menuju gedung King He. Kali ini, tidak ada yang menghentikannya lagi, dan bahkan keamanan di pintu akan menyambutnya dengan ramah. Suzy jarang pergi ke sekolah, dan dia tidak memiliki kursus di tahun seniornya. Sekarang, Suke tiba-tiba menjadikannya asisten ketua grup King He, dan langsung menjadi bangsawan di Luocheng, legenda di sekolah. Anda tahu, seluruh kota Los Angeles bergantung pada grup King He. Ketua grup King He memiliki banyak kekuatan. Posisi ini tampaknya tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi memiliki wajah yang hebat. Namun, Suzy tidak memiliki kegembiraan melangkah ke langit, tiba-tiba dia merasa bahwa di depan Zhou Yingsui, prestasinya saat ini masih tidak layak disebut, dan orang lain hanya memiliki tuan. Bahkan jika Master melarikan diri dengan yang lain. Sambil naik lift ke atas, dia mengambil dokumen-dokumen di atas mejanya dan melaporkan ke Suke pekerjaan rekonstruksi telah dimulai, dan Menteri Yang Ruilin telah memberikan titik waktu proyek. Rencana dekomposisi tugas Rincin akan dikirim pada sore hari. Saya akan lanjutkan untuk mengikuti. Suke berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dan mendengarkan sampai Suzy menyelesaikan laporannya. Tiba-tiba dia bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku tiba-tiba memilihmu untuk posisi Dongzu? Suzy menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Coba tebak. Suzy berpikir sejenak dan berkata, apakah itu karena aku membuat pilihan yang tepat pada menit terakhir?
Tidak, Suke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, pilihan tidak penting, keberanian adalah yang paling penting. Suzy agak bingung. Suke menepuk pundaknya dan berjalan ke lift. Kali ini, kamu membutuhkan keberanian dan keberanian, kalian berdua. Pergi bersamaku, dua patung yang disesuaikan seharusnya dipercepat. Oleh karena itu, Suke menghargai Suzy karena karakter Suzy sendiri. Mobil itu melaju sampai ke jalan Wang Chunmen, di mana mobil itu penuh sesak dengan kerumunan yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang lama. Su Zigang mengambil alih pekerjaan itu, dan tidak jelas apa yang terjadi. Ketika Su turun dari bus terlebih dahulu, kerumunan melihat bahwa Su datang dan segera memberi jalan. Terlepas dari apakah orang lain setuju, setidaknya orang-orang di Luocheng berpikir Su adalah orang yang baik dan memperlakukan semua orang dengan baik. Pada saat ini, ada kain merah yang menutupi patung di tengah jalan yang panjang, dan para penjaga berdiri di samping, menunggu Su mengungkapnya. Mengenai dua patung, beberapa orang sudah mulai menyebarkannya. Berita pertama kali datang dari pematung, mengatakan bahwa kedua patung itu adalah dua orang yang menyelamatkan Luocheng selama krisis King He. Selama waktu ini, di beberapa bar di penghalang, semua orang memberikan krisis Los Angeles kepada para dewa yang mewariskannya. Anda harus tahu bahwa ada penduduk di kedua sisi jalan Wang Chunmen, sebagian besar penduduk bersembunyi di rumah mereka dan tidak berani melihat mereka di luar. Tetapi orang-orang berani di dunia ini telah menyaksikan seluruh proses. Sejauh Su kesendirian menghadapi musuh dan menewaskan 7 atau 8 orang, Ren Xiaosu datang untuk menyelamatkan sendirian, dan aku tidak tahu di mana penembak jitu memerintah medan perang. Itu langsung menjadi legenda dalam legenda. Su berjalan ke patung itu dan membuka kain merah di patung itu. Saya melihat salah satu gadis di patung itu mengenakan topi yang memuncak, rambut pendek yang hendak diikat itu bersih dan rapi, rifon penembak jitu di bahunya tampak sangat sombong. Para penonton tercengang, ini adalah penembak jitu legendaris yang memerintah medan perang. Sungguh aneh melihat ke sisi lain. Saya melihat seorang remaja dengan setengah tubuhnya di luar baju besi baja dan setengahnya ditutupi baju besi baja, seolah-olah setelah pertempuran brutal, bahkan baju besi itu patah. Adegan ini memiliki rasa tragedi khusus. Namun, apa yang sama-sama dimiliki oleh kedua patung itu adalah yang Xiaorong mengenakan topi memuncak dan Ren Xiaosu mengenakan tudung wajah mereka tersembunyi di bawah bayang-bayang. Dan mereka tidak jelas sama sekali. Beberapa orang menyesal, gadis itu pasti sangat cantik, mengapa kamu perlu topi ketika mengukir? Di tengah keramaian di sekitar, sekelompok siswa membeku di tempat, yang lain tidak bisa melihat penampilan mereka bisa jadi baju besi baja Xiaosu dan topi yang Xiaorong. Mereka begitu istimewa sehingga mereka melihat mereka secara sekilas. Keluar, bukankah ini teman sekelas mereka yang Xiaorong? Yang lain, bukankah bocah itu berteriak untuk Zheng Hang? Sekarang Zheng Hang masih menangis, kelas Jiangsu tidak dapat melarikan diri, dan Jiangsu mengajukan pertanyaan di kelas. Tanya khusus Hang Hang. Seseorang masih berspekulasi beberapa waktu lalu, karena pemuda itu luar biasa, bukankah itu tidak biasa bagi yang Xiaorong? Spekulasi ini akhirnya dikonfirmasi hari ini, dan seorang siswa menghela nafas di mata orang lain, kami benar-benar tinggal di rumah kaca. Dikatakan bahwa mereka telah membunuh lebih dari 100 musuh pada hari itu. Orang-orang semacam itu, tidak seperti kita satu dunia. Petik 2. Suzy memandangi patung Ren Xiaosu, dan tiba-tiba merasa bahwa pihak lain mungkin adalah ketinggian yang tidak bisa dia capai dalam hidupnya. Bab 662. Perdagangan Prairi. Di perbatasan antara padang rumput utara dan dataran tengah, sekelompok pengungsi duduk di tepi sungai Senmu, di sebelah api unggun yang mengepul. Itu terletak di perbatasan utara konsorsium Wang dan berbatasan dengan padang rumput, tetapi sudah jarang ada di sini, dan pasukan Wang bahkan jarang berpatroli di sini. Sekelompok orang menghangat di sekitar api unggun. Pakaian yang mereka kenakan jelas memiliki banyak tambalan, dan mereka tidak sering dicuci. Mereka juga membawa senjata tanah buatan sendiri di tangan mereka. Pada pandangan pertama, mereka melihat bandit kuda di hutan belantara sepanjang tahun. Seorang lelaki parubaya dengan insang monyet bertulang tajam berkata, "Saudaraku, apakah Anda pikir mereka akan datang? Hari-hari yang sebelumnya disepakati bisa lama berlalu.
Saya tidak tahu, seorang pria parubaya yang kokoh menggosok tangannya. Siapa yang tahu apa yang terjadi di padang rumput, dan saya mendengar bahwa itu juga berantakan di sana. Beberapa suku kecil mengatakan mereka dihancurkan ketika mereka dihancurkan. Apakah kita akan terus menunggu? Sudah 2 hari, kata pria parubaya dengan insang bermulut tajam, jika barang yang mereka bawa tidak sebagus yang mereka katakan, kita bisa lari tanpa hasil. Wang Ergo, aku berkata apakah anakmu bisa berhenti sebentar? Setelah mendengarkanmu di sini selama 2 hari, jika kamu tidak mau menunggu, kamu bisa kembali sendiri, kata seorang pria dan meludah ke tanah. Pemimpin bandit kuda tidak lagi berbicara. Alasan mengapa dia menunggu di sini selama 2 hari bukan karena dia memiliki itikat baik atau sesuatu, tetapi bahwa keluarga akan segera tidak dapat membuka pot. Mereka tinggal di jalan dari Central Plains ke Northwest, tetapi jalan komersial di Northwest dan Central Plains telah lama terputus. Saya tidak tahu berapa tahun. Bandit kuda yang memiliki pemandangan pada masa itu sekarang harus menanam tanah mereka sendiri setiap hari, yang terlalu murah. Meskipun saya mendengar bahwa jalan komersial akan dibuka kembali, bukankah belum terbuka? Sebelumnya, mereka bertemu beberapa karavan yang ingin merampok, tetapi sekarang karavan yang dapat melakukan perjalanan antara Northwest dan Central Plains adalah pedagang besar. Dan senjata mereka jauh lebih baik daripada mereka. Apalagi dia juga orang yang bijak, siapa pelaku bisnis ini? Tapi 178 benteng. 178 benteng ini berbeda dari konsorsium, mereka tidak akan menjarah karavan di masa depan, dan kelompok kosong di 178 benteng kemungkinan akan memecat tentara terlepas dari mereka. Pemimpin bandit berpikir pada dirinya sendiri, karena menjadi bandit itu berisiko, dapatkah dia mengambil keuntungan dari angin ini dan melakukan bisnis? Tapi bisnis apa yang bisa saya lakukan tanpa stok? Oleh karena itu, pada paragraf sebelumnya, seorang gembala datang dari utara dengan menunggang kuda dan berkata bahwa dia ingin melakukan bisnis dengan mereka. Pemimpin bandit kuda bernama Sulei segera tergoda. Sang gembala mengendarai kuda yang sangat tinggi dan mengatakan bahwa mereka memiliki banyak bulu untuk dimangsa di padang rumput, serta daging sapi dan kambing untuk diperdagangkan. Hal-hal ini, baik di barat laut atau dataran tengah, langka. Terutama bulu, itu salah satu hal favorit para bangsawan di penghalang. Ini ada hubungannya dengan permainan. Sekarang, jika Anda bisa memakai bulu yang indah dari hutan belantara, Anda adalah keberadaan yang paling mempesona saat makan malam. Tentu saja, Sulei juga mendengar apa yang dikatakan orang lain, dan dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi di kota penghalang Zong, memang benar bahwa pemilik toko kelontong membeli bulu sepanjang tahun. Tidak, penghalang itu sekarang menjadi milik 178 kubu. Sungai Senmu dangkal, dan sekarang semuanya membeku menjadi es karena cuaca dingin. Mengapa perantau selalu memilih untuk pergi ke selatan di musim dingin? Sebagian alasannya adalah bahwa sungai dapat lewat. Ketika Sulei, pemimpin bandit kuda, bermeditasi, terdengar suara tapal kuda yang samar di kejauhan. Dia mendongak dan melihat kerumunan orang datang dari sungai yang beku, dipimpin oleh seorang remaja. Sulei berdiri, aku Sulei, kamu terlambat. Remaja yang duduk di atas kuda tertawa, hal-hal baik selalu datang terlambat, bulu yang kita bawa, banyak bulu, dan penampilannya sangat bagus. Apakah Anda membawa apa yang kami minta? Pada saat ini, Sulei teringat hal yang sangat aneh. Menurutnya, apa yang ingin diperdagangkan perantau utara harus berupa garam atau senjata, tetapi pihak lain sangat aneh, dan mereka menamakan teh, kol Cina, ketumbar, bumbu seperti bawang putih. Bawang putih, merica, del. Tentu saja, obat-obatan antibiotik dan beberapa barang besi juga diperlukan, tetapi barang besi juga pot dan wajan, bukan pisau dan pedang. Sulei berkata, barang-barang kami terletak beberapa kilometer jauhnya, Anda harus menentukan ketulusan Anda sebelum dapat membawa Anda untuk mengambil. Lusinan orang di belakang Sulei diam-diam memandangi remaja itu, dan ratusan lelaki ringan dan kuat di belakang remaja itu. Orang-orang ini mengendarai kuda tinggi dan mengikuti remaja itu. Remaja itu menertawakan kata-kata Sulei dan berkata, kirim seseorang untuk memeriksa barang-barang. Sulei mengedip pada lelaki parubaya dengan insang kera yang tajam, dan orang lain mundur.
Sebaliknya, pria yang memarahi pria parubaya ini sebelumnya mengambil inisiatif untuk berjalan menuju penggembala. Remaja itu menatap pria itu dan bertepuk tangan, keberaniannya cukup besar. "Siapa namamu?" Sulei tiba-tiba merasa bahwa pemuda itu memiliki rasa percaya diri dari orang yang superior, dan pria itu tidak keberatan, dia menjawab dengan teredam, "Cui Qiang." Setelah mengatakan itu, pria itu telah mencapai para gembala, dan dia terkejut melihat bahwa mereka semua ditutupi dengan tumpukan bulu di atas kuda mereka. Cui Qiang mengulurkan tangan dan memeriksanya. Integritas bulu ini bahkan bukan pemburu terbaik di Central Plains. Tidak ada lubang senjata, hanya 2 lubang kecil seperti bekas gigi, seolah-olah dibunuh oleh serigala. Jika bulu di sini dijual ke Northwest atau Central Plains, itu akan menghasilkan banyak uang. Yang terbaik adalah menjual ke Central Plains, di mana orang lebih kaya. Cui Qiang menginspeksi setengah jam sebelum akhirnya selesai. Dia kembali ke Sulei dan berteriak, "Tidak masalah." Sulei menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada bocah itu, "Ikut aku akan membawamu ke tempat barang-barang itu ditempatkan, sayur-sayuran, barang besi, obat-obatan, kita semua." Pria muda itu tersenyum bahagia, "Ketika aku tidak melihat barang-barang di sekitarmu, aku masih mengira kamu berencana untuk mengosongkan sarung tangan serigala putih. Karena kamu dengan tulus akan berdagang dengan suku kami, kamu telah membuat keputusan yang sangat benar." Dengan kata-kata, Sulei menemukan bahwa bocah lelaki di pihak lain tampaknya tidak takut dengan senjata tanah mereka, tetapi para gembala tidak memiliki senjata panas. Jadi mengapa mereka begitu percaya diri? Anda tahu, senjata tanah adalah tanah, itu juga pistol. Ketika Sulei memimpin, dia bertanya-tanya, "Mengapa kamu tidak membeli senjata atau sesuatu? Mengapa kamu membeli begitu banyak kebutuhan sehari-hari?" Bocah itu tertawa, "Sepertinya saya menginginkan senjata, dan Anda bisa mendapatkannya untuk saya." Ada wacana dalam wacana itu, tetapi Sulei benar-benar tidak bisa membantahnya. Jika dia bisa mendapatkan senjata yang lebih baik, mereka tidak perlu berlarian dengan pistol tanah. Remaja itu memandang Sulei dan berkata sambil tersenyum, "Jangan pedulikan, saya hanya menyatakan beberapa fakta. Setelah transaksi ini selesai, Anda secara bertahap akan menjadi kaya. Pada saat itu, kita tidak akan terlambat untuk berdagang komoditas lain." Sulei ragu-ragu sejenak, dia mendapati bahwa bocah ini sebenarnya menginginkan kerja sama jangka panjang di masa depan. Pihak lain tidak membeli senjata sekarang karena pihak lain melihat dengan jelas, Sulei juga tidak bisa mendapatkannya. Tetapi jika Anda tidak bisa mendapatkannya sekarang, itu tidak berarti Anda tidak bisa mendapatkannya nanti. Bab 663. Melihat ke masa depan. Bocah itu perlahan menunggang kuda, Sulei mengikuti, dan berjalan sejauh 5 atau 6 kilometer, dan bocah itu melihat muatan Sulei menumpuk di bukit. Hanya anak laki-laki itu yang cemberut. Dia turun dan berjalan di sekitar barang-barang. Sayuran adalah yang paling di dalamnya, tetapi obatnya miskin dan zat besi tidak terlihat. Ada banyak rempah-rempah seperti bawang, jahe dan bawang putih. Singkatnya, ada beberapa yang berharga. Sulei menjelaskan, "Waktunya terburu-buru, jadi kamu hanya bisa mendapatkan barang-barang ini. Kamu belum ke selatan di padang rumput, jadi kamu mungkin tidak tahu bahwa bahan-bahan di selatan tidak sekaya yang kamu kira. Ini sulit." Remaja itu memandang Sulei sambil tersenyum, dan dia mungkin mengerti, "Kurasa kamu mungkin tidak punya uang untuk membeli apa yang kuinginkan." Sulei tiba-tiba menjadi malu, "Bagaimana mungkin apa yang saya katakan itu benar?" Oke, bocah itu tidak lagi membukanya, tetapi berkata langsung, "Kami tidak memiliki mata uang bersama di antara kami, jadi kami hanya memperdagangkan sesuatu untuk sesuatu, bagaimana Anda ingin mengubahnya?" Sulei berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya, Anda juga melihat bahwa orang-orang di selatan juga sangat miskin. Anda bisa memberi saya bulu-bulu ini, dan saya tidak bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Pada akhirnya, makanan adalah yang paling berharga." Dalam perjalanan, Sulei sudah menemukan cara untuk tawar-menawar, itu tidak lebih dari menggertak orang-orang nomaden di utara untuk memahami situasi di Central Plains. Membuat orang lain berpikir bulunya tidak berharga, dan kemudian mengangkat teh, obat-obatan, besi, dan sayuran. Nilainya, Anda bisa menghasilkan banyak uang.
Remaja itu tidak membantah, tetapi terus mendengarkan Sulei omong kosong. Kami tidak dingin di Central Plains, jadi memakai bulu setelah itu tidak ada artinya, tetapi barang besi jarang. Anda tahu berapa banyak nilai pot ini? Apakah ini uang? Pria muda itu tersenyum dan bertanya, lebih dari 900. Sulei berhenti tiba-tiba, karena pemuda itu secara akurat menyatakan nilai panci besi. Tentu saja, nilainya tidak cukup akurat. Meskipun barang besi masih langka sampai sekarang, setelah Benteng 178 mengambil alih situs Zong, banyak bahan hidup yang semula dipegang oleh tangan Zong berkurang harganya. Sekarang harga panci besi adalah 800 yuan. Tapi sebulan yang lalu, panci besi itu dijual seharga lebih dari 900. Pada saat ini, Sulei tiba-tiba menyadari bahwa bocah di depannya mungkin mengenal selatan. Sulei terdiam beberapa saat dan berkata, jangan bicara tentang panci besi ini, lalu bicarakan obat ini. Anda juga tahu orang harus minum obat selama masih hidup. Karena itu, harga obatnya tinggi. Bisakah Anda menebak berapa harga antibiotik ini? Bocah itu bertanya lagi sambil tersenyum, 200. Sulei tidak berdaya, sekali mungkin kebetulan, tapi jelas tidak 2 kali. Bagaimana kamu tahu harga barang-barang ini? Suleiner bingung. Apakah itu karena para pengkhianat di selatan lari ke padang rumput? Siapa yang membocorkan angin? Tetapi saya mendengar pria muda itu tertawa dan berkata, oke, hal paling mahal yang Anda miliki di sini adalah puluhan antibiotik dan barang besi. Anda dapat melihat bahwa barang-barang ini juga dibeli oleh Anda dan Anda menjual zat besi. Sayuran tidak berharga, meskipun penghalang mengendalikan makanan, tetapi sayuran tidak pernah diatur, dan para pengungsi dapat menanamnya sendiri di hutan belantara. Saya kira Anda juga menanam sayuran ini sendiri. Sulei merasa agak lemah, tetapi dia juga ingin menolak lagi, harga bulu. Pemuda itu menyela dengan senyum, aku tulus, bulu yang kubawa kali ini adalah yang terlaris. Barang-barang ini ada di toko grosir di kota pasar, dan itu 3 atau 4 ribu. Sulei benar-benar keluar dari amarah. Dia masih berpikir bahwa dia dapat menipu orang-orang nomaden di utara. Lagi pula, di mata orang-orang selatan, orang-orang nomaden tampaknya tidak terlalu pintar, dan mereka terutama mudah menipu. Dan setiap orang tidak mengatakan bahwa dalam sejarah manusia, bisakah orang-orang Central Plains selalu menipu orang-orang di padang rumput ketika mereka melakukan bisnis? Bagaimana mungkin sulit untuk sampai ke sini? Pada saat ini, saya ingat bahwa meskipun bocah laki-laki itu mengenakan jubah gembala, ucapan dan perilakunya tidak jauh berbeda dari orang-orang selatan. Hanya saja Sulei belum melihat banyak orang padang rumput sebelumnya, jadi dia tidak punya banyak diskriminasi. Sulei melirik ke arah tim kuda di belakang bocah itu, dan aku takut dia hanya bisa mengganti 1/10 darinya, bahkan mungkin tidak 1/10. Remaja itu menghibur, Anda tidak perlu frustrasi. Tentu saja, saya tidak akan melakukan bisnis dengan Anda dengan harga pasar. Lagi pula, semua orang memiliki untung, dan ada masa depan, bukan? Sulei bersorak, bagaimana Anda berencana untuk diskon? Dengan cara ini, saya menjual bulu ini ke penghalang, dan saya katakan kurang dari 3 atau 4 ribu, tetapi saya akan memberi Anda 2 ribu, dan keuntungan tidak perlu dikatakan. Adapun hal-hal ini, saya akan mengikuti harga pasar. Saya membelinya, dan saya akan memberi Anda 50 lembar bulu lagi sebagai modal untuk pembelian Anda berikutnya, ini tidak akan membuat Anda lari sia-sia. Bulan depan hari ini, Anda akan membawa saya 100.000 dolar. Barang akan dilakukan. Sulei sangat gembira, meskipun ini jauh lebih sedikit dari yang dia harapkan, tapi itu sama sekali bukan tanpa untung. Selain itu, kemampuan orang lain untuk memberinya kredit dengan 50 helai bulu hampir seperti bantal yang diisi ketika dia tertidur. Apa yang hilang sekarang? Bukan hanya ibu kota. Tetapi Sulei agak bingung, apakah kamu tidak takut aku menggulung bulu ke-50mu dan melarikan diri? Anda tahu, ini lebih dari 100.000 hal. Pria muda itu tersenyum, Anda telah menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan itikat baik untuk menemui saya. Saya percaya Anda tidak berpandangan pendek. Jika Anda melakukan bisnis dengan cara yang membumi, Anda akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan daripada yang Anda bisa. Berapa kali? Lusinan, ratusan, atau ratusan kali.
Berapa taruhannya? Tentu saja, ini juga karena hal-hal seperti bulu, yang benar-benar tidak berharga bagi seorang remaja, dia punya begitu banyak. Bisnis yang tiba-tiba berakhir segera, dan gembala di belakang bocah itu memuat semua barang yang dibawa oleh Sulei dan yang lainnya ke kuda dan pergi dengan gembira. Yang agak tidak memuaskan adalah bagaimana sebagian besar bulunya dibawa, dan bagaimana mengembalikannya. Lagi pula, Sulei terlalu miskin, dan mereka membawa terlalu sedikit barang. Dalam perjalanan kembali, seorang lelaki bersalah kepada pemuda itu dan berkata, "Tuan, orang yang saya kirim tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak berharap menemukan bandit yang begitu miskin." Pria muda itu tertawa, "Hasan tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian saat ini. Saya percaya kelompok orang ini akan mengejutkan kami bulan depan. Kami memiliki visi jangka panjang. Sekarang ia hanya bandit kuda, tetapi suatu hari nanti ini akan menjadi pengusaha besar. Pada saat itu, saya dapat memberi Anda beberapa senapan otomatis untuk bermain. Anda tahu, ada cukup banyak pedagang senjata di selatan. Suku-suku lain di padang rumput masih mencoba meraih poin dari Central Plains. Level berapa? Tetapi pada kenyataannya, berbisnis adalah cara paling aman. Saya tidak akan datang bulan depan. Anda bisa membawa orang, Anda akan bertanggung jawab untuk masalah ini di masa depan." "Tuan yang baik," jawab Hasan dengan hormat, "Tuan, dapatkah Anda membiarkan serigala mengawal saya?" Pria muda itu tertawa, "Hasan, jangan takut pada mereka. Aku akan membiarkan paket serigala menemanimu, tetapi tidak ada paket serigala berbahaya yang tidak dapat muncul. Aku takut untuk menakuti kelompok teman yang baru ini." Bab 664 Tinder di Padang Rumput. Setelah Yan Liu Yuan dan Hasan dan yang lainnya pergi, Sulei, yang diparkir di kejauhan, merasa lega. Transaksi ini terlalu penting baginya. Baru saja Yan Liu Yuan benar, dia mengumpulkan barang-barang ini hanya setelah dia menghancurkan panci untuk menjual besi. Dia bahkan menukar sebatang emas kecil yang telah dia kumpulkan. Batangan emas terakhir pada bandit kuda disembunyikan di sabuk celana panjang. Ketika ada kekhawatiran hidup, batangan emas ini adalah belitan yang menyelamatkan jiwa di jalan. Tentu saja, hanya bandit yang sukses yang bisa membeli sebatang emas dan menyembunyikannya di ikat pinggang. Batangan emas kecil ini berukuran sekitar 50 gram, diturunkan dari generasi kakeknya. Sulei mengambilnya dari tangan ayahnya lagi, tetapi dia tidak berharap itu akan putus pada akhirnya. Uang yang ditukar hari ini adalah milik terakhir Sulei, yang semuanya diganti dengan obat-obatan dan benda-benda besi. Jika Yan Liu Yuan tidak datang hari ini, ia hanya bisa pergi ke kios pasar. Orang-orang di desa tidak mengerti mengapa Sulei sangat malu dan berisiko. Tapi jujur saja, Sulei benar-benar merasa bahwa pembukaan Northwest Commercial Road adalah kesempatan bagi semua orang, dan terserah dia untuk mengambilnya. Pada saat ini, Muang Ergo, pipi monyet yang bermulut tajam di sebelah Sulei, mendesak, "Saudaraku, aku telah mengamati dengan seksama. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki senjata, mereka semua adalah pisau. Kami memiliki 3 senjata bumi di sini, meskipun mereka adalah banyak, tetapi tidak perlu takut pada senjata. Bagaimana membunuh mereka?" Orang ini benar-benar cemburu ketika mereka melihat bulu yang dibawa oleh Yan Liu Yuan. Setelah itu, 9 dari 10 bulu dibawa kembali oleh Yan Liu Yuan. 9/10 dikonversi menjadi uang, tetapi hampir 1 juta. Tiba-tiba, para bandit semua tenang. Sulei memandang Wang Ergo, "Dirampok, kalau begitu. Jutaan ini sudah cukup bagi saudara-saudara kita untuk makan dan minum selamanya. Saudara, mari kita pilih," jawabnya. Sulei tersenyum, "Ambisiku, 1 juta belum terisi." Karena itu, Sulei memimpin tim ke selatan, dan desa mereka sedang dalam perjalanan dari Central Plains ke barat laut. Dalam perjalanan kembali, Sulei menemukan kesempatan untuk menjelaskan kepada Cui Qiang, "Setelah kembali ke Zaizi, temukan kesempatan untuk membunuh Wang Ergo dengan tenang." Cui Qiang menatap Sulei sejenak. Dia tampak bingung dengan keputusan ini, tetapi pada akhirnya tidak membantahnya. Dia hanya mengangguk dan setuju. Sulei meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Wang Ergo ini terlalu merepotkan. Terakhir kali dia bertarung dengan desa Heksi bukan karena dia pergi untuk berhubungan dengan istri RR, tetapi dia bahkan belum membentuknya. Kami ingin pergi dengan cara yang benar, orang seperti ini tidak bisa tinggal."
Mungkin Sulei dapat memberi Wang Ergou sejumlah uang dan membiarkannya pergi untuk membahas kehidupan. Tetapi Sulei khawatir orang-orang seperti itu akan meninggalkan kebencian di hatinya dan memberinya masalah ekstra. Karena itu, lebih baik membunuh secara langsung. Sulei adalah bandit kuda yang menjilat darahnya seumur hidup. Dia terlihat sangat sopan di depan Yan Liuyuan, tetapi tidak pernah ragu untuk membunuh seseorang. Sekarang Sulei menginginkan perubahan orang-orang seperti Wang Ergou tidak boleh tinggal. Cui Qiang tidak berbicara, dia adalah preman, tidak perlu berpikir terlalu banyak, dan dia sudah lama melihat bahwa Wang Ergou tidak enak dipandang, dan dia membunuhnya. Butuh waktu 2 hari bagi Yan Liuyuan untuk membawa Hasan kembali ke suku tersebut. Kuda-kuda itu kuda cepat dan kuda-kuda yang telah berevolusi di padang rumput seperti BMW ajaib dalam kisah pendongeng. Keringat membuat kabut putih di udara dingin. Hal pertama Yan Liuyuan untuk kembali ke suku itu adalah mengganggu Xiaoyu untuk memasak sepanci kubis kecil untuk dirinya sendiri. Hasan tampak tertegun, ketika dia menemukan bahwa tuan rumahnya sedang makan kubis, wajahnya hampir dipenuhi dengan senyum bahagia. Tuan, apakah ini sangat lezat? Kiki di sebelahnya memandangi, dia adalah putri Hasan, dan sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya di akun Yan Liuyuan, yang dijelaskan Hasan. Namun, Yan Liuyuan tidak repot ketika dia memikirkan hal-hal, dan menemani Yan Liuyuan dalam keadaan linglung. Meskipun Yan Liuyuan dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, dia tidak merasa tertekan. Yan Liuyuan tersenyum dan memandang Kikich, jika Anda ingin memakannya, cobalah. Kikich mendengarkannya dan meraihnya, Yan Liuyuan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, apakah kamu tidak mengajarimu cara menggunakan sumpit? Ayo, makan dengan sumpit. Keengganan Kikich enggan, Tuan, apakah Anda pikir itu terlalu biadab untuk menggunakan tangan kita untuk makan? Sebelum malapetaka itu, orang padang rumput utara sudah makan dengan sumpit, namun setelah bencana itu, jelas bagi mereka. Mereka masih memiliki tangan yang lebih sesuai dengan atribut budaya mereka sendiri dan lebih nyaman. Saya melihat Yan Liuyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya membiarkan semua orang di suku itu menggunakan sumpit. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa saya membenci Anda karena brutal, tetapi tujuan menggunakan sumpit sebenarnya untuk kebersihan. Anda tidak tahu berapa banyak bakteri yang Anda miliki. Anda juga tidak memiliki kebiasaan mencuci tangan sesering mungkin. Meraih daging dengan tangan selama bertahun-tahun juga menjadi salah satu alasan mengapa tingkat kematian anak-anak suku itu sangat tinggi. Kikich tiba-tiba teringat satu hal, ngomong-ngomong, anak keluarga Bohan sedang sakit. Kamu bisa minum obat yang kamu bawa dari selatan, luar biasa. Yan Liuyuan mengangguk dan berkata, meskipun saya membawa kembali obat dari selatan kali ini, saya masih harus berhati-hati. Termasuk saya menetapkan bahwa setiap orang di suku itu tidak dapat minum air mentah dan harus merebus dan minum, yang merupakan alasan yang sama. Kikich memandang Yan Liuyuan dengan kagum, apakah ada begitu banyak kebenaran? Guru, bagaimana Anda tahu begitu banyak hal? Akibatnya, Kikich melihat ekspresi Yan Liuyuan tiba-tiba pingsan, semua saudaraku mengajari saya. Apakah kamu masih memiliki kakak laki-laki? Kikich terlihat seperti burung yang ceria, tetapi Yan Liuyuan tidak lagi menjawab pertanyaannya, tetapi malah memintanya untuk menemukan ibunya. Kiki tahu bahwa ini adalah apa yang Yan Liuyuan ingin sendiri untuk sementara waktu. Tapi tepat saat Kikich membuka tenda, Yan Liuyuan melihat seseorang datang dari jauh melalui tirai yang terbuka. Dia berjalan keluar dari tenda dan menunggu dengan tenang, ada banyak orang di pesta lain, dan dia jelas mengenakan pakaian hitam dari Central Plains. Hasan bertanya, Tuan, apakah Anda ingin menghentikan mereka? Jangan bertindak sepele, katakan pada semua orang untuk tidak berbicara omong kosong, biarkan aku menanganinya. Yan Liuyuan mengambil napas dalam-dalam setelah berbicara. Faktanya, dia belum pernah berurusan dengan Central Plains. Bagaimana menangani hubungan dengan Central Plains masih perlu jadilah fleksibel. Perlahan-lahan, sosok di kejauhan semakin dekat dan pihak lain datang berjalan kaki, dengan pisau di pinggangnya. Hasan meneriaki semua pria yang kuat dan ringan di suku itu dan menunggu. Namun, ketika Yan Liuyuan secara bertahap melihat tanda api di dada yang lain, murid-muridnya langsung berkontraksi.
Hampir 100 orang yang datang ke padang rumput utara ternyata berasal dari Tinder. Saudari Xiaoyu menatap Yan Liuyuan dengan gugup, dan Yan Liuyuan tertawa, tanyakan dulu mengapa Anda datang, dan mulai berkelahi jika itu masalah besar. Bab 665. Tidak ada kebenaran tentang Zhou Yingsui. Terletak di barat laut keluarga Wang, di ratusan kilometer hutan di belantara, Ren Xiaosu berjalan dengan hati-hati di pegunungan sendirian. Hutan di sampingnya sudah penuh dengan ranting-ranting mati. Di musim dingin, Ren Xiaosu melihat salju bercampur dengan daun busuk. Dia mencuci wajahnya di depan sungai. Aliran itu jernih. Aliran es membuat Ren Xiaosu menjadi gelisah dan segera sadar. Sungai ini belum membeku di musim ini, aku takut hulu adalah mata air panas yang mengalir ke bawah. Ren Xiaosu menggerakkan pikirannya, dia belum mandi selama 7 hari 7 malam. Haruskah dia mandi di sumber air panas? Selama 7 hari 7 malam terakhir, ia dikejar dari lebih dari 700 km tanah, yang agak tak tertahankan. Tetapi dia tidak menunggunya untuk memikirkannya. Di kejauhan, tembakan tiba-tiba muncul, dan sebutir peluru tiba-tiba melesat ke sungai di depannya, memecahkan batu-batu di sungai, dan menyiramkan air kepadanya. Ren Xiaosu menangis tanpa air mata. Mengapa temperamen gadis itu begitu hebat? Dia dan Zhou Yingsui benar-benar tidak bersalah. Apakah Anda ingin memakai sarung tangan ketika memasuki penghalang 61? Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya sebelum berbalik dan masuk ke hutan lagi. Hanya setelah Ren Xiaosu pergi, sosok Yang Xiaorong perlahan muncul dari hutan. Dia berjalan ke sungai dan mencuci wajahnya perlahan-lahan. Jika tidak terlalu dingin musim ini, dia bahkan ingin mencuci kepalanya. Ini kriket besi, Yang Xiaorong berkata pada dirinya sendiri, jelas pihak lain hanya harus meminta maaf, tetapi pada akhirnya dia memaksa dirinya untuk membunuh lebih dari 700 km. Sejujurnya, bukan hanya Ren Xiaosu yang tidak bisa membawanya, dia juga agak tidak bisa membawanya. Namun, momentum itu tidak bisa hilang, jika tidak bocah itu akan menemukan beberapa pembantu lagi di masa depan. Ketika Yang Xiaokuan masih di Universitas Qinghe, dia telah mendengar kisah tentang anak lelaki misterius dan menantunya. Yang Xiaoguang tidak menyangka bahwa Ren Xiaosu akan pergi selama beberapa hari, dan dia bisa melakukan hal seperti itu. Cukup jelas ada usus bunga seperti itu. Tanda seru, tanda seru. Memikirkan hal ini, Yang Xiaokuan bangkit lagi dan dengan tegas menuangkan air ke atas sungai. Sepatu bot di kakinya adalah sepatu bot kedap air yang sangat bagus, tetapi setelah 7 hari berlari, solnya hampir aus. Setelah memasuki hutan, Yang Xiaokuan dengan tenang melihat ke bawah tanah. Pada saat ini di musim salju, jejak kaki Ren Xiaosu di tanah jelas, dia tidak khawatir kehilangan mereka. Hanya berjalan, Yang Xiaorong berhenti tiba-tiba, karena jejak kaki di tanah menghilang. Saat dia bergumul dengan Tuhan, senapan sniper berdering di kejauhan. Peluru menghantam kakinya, dedaunan dan tanah busuk yang lembut. Lubang yang ditembus peluru masih mengeluarkan asap. Yang Xiaohibi mengangkat alisnya di bawah topi memuncak. Anda mengumpulkan kehilangan gadis itu dan Anda berani melawan. Memikirkan hal ini, Yang Xiaokuan langsung menembak dan mengejar ke arah Ren Xiaosu, sampai ke puncak gunung. Perlahan-lahan, suhu di sekitarnya tampaknya telah naik beberapa derajat, tanaman berubah hijau di sisi gunung, dan mereka tidak layu karena musim dingin. Pada saat ini, jejak kaki Ren Xiaosu muncul kembali, Yang Xiaoguang mencibir dan terus mengejar gunung. Tiba-tiba, gunung yang berliku berhenti, dan ada dataran datar di lereng gunung, dan ditutupi dengan genangan air hangat. Genangan air itu mengepul panas, seperti negeri dongeng di musim dingin. Dan ada seikat bunga putih di tepi genangan air. Yang Xiaorong mengangkat alisnya lagi. Adegan ini memang sedikit tak terduga, dan dia merasa agak lengah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah kedua belah pihak mengejar selama 7 hari, Ren Xiaosu tiba-tiba memainkan permainan seperti itu. Dengan kata lain, Ren Xiaosu tidak seperti seseorang yang akan mengirim bunga. Keluar, aku tahu kamu di sini, kata Yang Xiaorong. Ren Xiaosu berjalan keluar dari balik uap, apakah kamu marah? Musim dingin, dari mana bunga-bunga itu berasal? Yang Xiaorong tidak menjawab pertanyaan secara langsung, tetapi bertanya dengan santai.
Suhu di sebelah mata air panas ini bukan hanya bahwa tanaman tidak layu, tetapi mereka mekar, jelas Ren Xiaosu. Untuk membawamu ke sini, aku terutama berpikir bahwa semua orang telah berjalan di hutan belantara selama 7 hari, dan tubuh mereka pasti kotor. Aku melihat gunung. Sungai tidak membeku dan menyadari bahwa ada mata air panas di gunung, jadi saya memikirkan kami, jadi saya pikir Anda bisa mandi di sini atau sesuatu. Yang Xiao Guang memutar matanya diam-diam, dan terlepas dari itu, setidaknya Ren Xiaosu masih konseling seperti sebelumnya. Dia melirik Ren Xiaosu, aku akan memaafkanmu kali ini. Faktanya, anak perempuan kebanyakan centil, mereka tidak menginginkan hasil yang spesifik, mereka hanya menginginkan sikap. Yang Xiao Hibi tidak perlu mengejar Ren Xiaosu, tetapi Ren Xiaosu berlari dan berlari. Itu bahkan tidak berarti meminta maaf, yang membuatnya lebih mengejar. Ren Xiaosu yang mengambil pelayan, tetapi pada akhirnya sepertinya dia membuat masalah tanpa alasan yang masuk akal. Sama. Pergi dulu dan jangan mengintip, kata Yang Xiaorong. Ah, baiklah, kata Ren Xiaosu saat dia berjalan menuruni bukit. Dia duduk di lereng bukit dengan punggung menghadap ke sumber air panas dan berkata, tidak semua mata air panas bisa mandi, tetapi aku melihat bahwa tidak ada masalah dengan air di sini. Itu aman. Yang Xiaorong bertanya dengan santai, siapa nama gadismu? Dia bertanya, menatap ke arah Ren Xiaosu, mengamati apakah pihak lain sedang mengintip, dan menunggu lama sebelum akhirnya masuk ke air. Zhou Yingsui, Ren Xiaosu menjelaskan, kamu juga harus tahu. Zhou Yingsui, Yang Xiaorong mengerutkan keningnya dengan jelas. Kenapa dia? Bukankah dia di barat daya? Ao, kata Ren Xiaosu, setelah penghalang ke-88 pecah, dia pergi ke Central Plains. Awalnya, dia mengatakan bahwa dia menghasilkan uang untuk merawat ibunya. Kemudian, saya menyadari bahwa ibunya telah meninggal sebelumnya. Titik. Yang Xiao Kuan terdiam lama dan berkata, Zhou Yingsui tumbuh di panti asuhan yang ketika dia masih muda. Di mana ibunya? Ren Xiaosu langsung terdiam. Apakah benar-benar tidak ada kebenaran di mulut Yingsui minggu ini? Dia pikir dia sudah mengatakan yang sebenarnya ketika Zhou Xuexue mengaku kedua kalinya, tapi dia tidak berharap itu benar. Keterampilan akting gadis ini juga sangat istimewa. Ceritakan apa yang terjadi kemudian, Yang Xiaorong bertanya. Ketika Ren Xiaosu mendengar suara bunga air, kepalanya kosong sesaat. Apa yang saya minta sebelumnya? Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua. Yang Xiao Kuan meminta Ren Xiaosu untuk tidak menjawab sendiri, jadi dia bertanya lagi. Ya, aku tidak ingin menerimanya sebagai pelayan. Pada awalnya, aku hanya ingin bergabung dengan kuil anjing melalui dia. Bukankah aku mengatakan bahwa aku bisa membiarkan anjing kuil melakukan satu hal untukku setelah aku menjadi anggota resmi? Berpikir meminta anjing tempel untuk mencarimu, Ren Xiaosu tersipu setelah dia tenang, aku dan dia mulai sebagai hubungan yang kooperatif. Bab 666. Kuil Wang dan Anjing. Kerja sama itu baik, kata Yang Xiao Guang dengan emosi, kerja sama itu bekerja sama, jadi kerja sama telah menjadi pelayan. Ren Xiaosu buru-buru menjelaskan, aku menyamar sebagai asistennya, tapi dia pernah diselamatkan. Dia memanggil tuannya sendiri, dan kemudian dia memasuki drama. Jadi Anda mengikuti pertunjukan. Yang Xiao Guang ingin tahu. Ahem, tidak, kata Ren Xiaosu, aku terutama ingin menemukanmu melalui kuil anjing. Maka Anda tahu bahwa kuil anjing dan gerombolan itu sebenarnya adalah dua organisasi yang terhubung dengan semangat yang sama, Yang Xiaorong menghela nafas. Bahkan, dia seharusnya berpikir bahwa Ren Xiaosu telah membuat begitu banyak kebisingan di barat laut, bagaimana Yang Anjing tidak tahu bahwa Ren Xiaosu masih hidup. Anda tahu, jaringan intelijen bibinya sebanding dengan konsorsium. Jika tidak, para penjahat dan kuil anjing tidak akan sebesar sekarang. Oleh karena itu, selama masa-masa itu di Universitas Qinghe, Yang Xiao Kuan berulang kali menulis untuk bertanya kepada anjing apakah Ren Xiaosu masih hidup. Tetapi pihak lain menjawab bahwa tidak ada berita. Faktanya, Yang Anjing yang menyembunyikannya. Sama seperti saat mereka berdua berpisah di Los Angeles sebelumnya, Yang Anjing mengatakan bahwa tidak ada perasaan yang bisa bertahan dalam ujian di dunia. Tidak ada yang akan menunggu orang lain. Tunggu, itu hanya menunjukkan bahwa dia bodoh. Tapi ada dua orang bodoh di dunia ini.
Memikirkan hal ini, Yang Xiaokuan berbicara dengan lembut. Masa didirikan oleh bibi saya beberapa tahun yang lalu, tetapi setelah menghancurkan beberapa pangkalan uji nuklir konsorsium, masing-masing konsorsium mulai menargetkan masa. Jadi dia mendirikan kembali kuil anjing. Digunakan sebagai kamuflase preman. Tunggu, Ren Xiaosu berhenti, maksudnya, dia sebenarnya sangat dekat dengan Yang Xiaorong, haruskah aku memberitahu orang-orang di kuil anjing bahwa aku mencari Yang Xiaorong? Yang Xiaoguang berpikir sejenak dan berkata, kamu seharusnya tidak menemukanku jika kamu mengatakannya. Kenapa? Ren Xiaosu bingung. Yang Xiaogen tidak menjawab pertanyaan ini karena Yang Anjing adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dia tidak ingin Ren Xiaosu memiliki prasangka terhadap Yang Anjing, jadi dia memilih untuk menghindari pertanyaan ini. Sangat mudah bagi Ren Xiaosu untuk melihat bahwa dia tidak ingin menjawab, tetapi alih-alih mengalihkan topik pembicaraan. Saya mendengar Kavalir mengatakan bahwa saat ini krisis Luocheng, kuil anjing juga terlibat. Mengapa, bibi Anda menginginkan satelit? Tetapi pertanyaannya adalah An Kyoji dan penjahat tidak memiliki tempat tinggal, jadi tidakkah ada gunanya memiliki 7 satelit ini? Yang Xiao Hibin berpikir sejenak dan berkata, saya kira dia akan menangkap 7 satelit ini untuk Wang. Untuk keluarga Wang. Ren Xiaosu tidak berharap itu menjadi jawaban apa hubungan antara kuil anjing dan penjahat dan keluarga Wang. Preman tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang, tetapi kuil anjing telah bekerja sama dengan keluarga Wang selama bertahun-tahun, Yang Xiaokuan menjelaskan. Mengapa? Ren Xiaosu merasa aneh. Apakah bibimu dan Wang memiliki minat yang sama? Dan Anda memberitahu saya rahasia ini akan baik-baik saja. Yang Xiaogen berhenti, suaranya merendah, kamu bukan orang luar, tidak apa-apa. Pada awalnya, bibiku tidak ingin senjata nuklir muncul kembali di dunia ini, tetapi kemudian dia menemukan bahwa tidak peduli metode apapun yang dia gunakan. Mereka yang ingin menguasai orang-orang dengan senjata nuklir terus muncul, jadi dia secara bertahap mulai menemukan cara untuk menyembuhkan gejalanya. Jadi dia menemukannya dengan Wang. Ren Xiaosu mengingat karakteristik Wang, apakah kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan apa yang dapat menyelesaikan masalah ini? Karena imparsialitas mutlak dari kecerdasan buatan, kata Yang Xiaokuan, manajer pribadi selalu memiliki perasaan manusia dan pribadi. Pada tahun-tahun awal, Wang Shengzi dirampok oleh penghalang sendiri, dan sebuah peluru menabraknya, menyebabkan dia lumpuh di bawah pinggangnya. Kemudian, Wang menyelidiki masalah ini dengan saksama dan mengetahui bahwa perampok itu benar-benar telah melakukan banyak kasus orang-orang yang dulunya berada di departemen pesanan memasukkannya ke dalam penjara. Menurut akal sehat, orang seperti itu tidak akan bisa keluar dari penjara seumur hidup, tetapi orang ini memberikan suap. Orang-orang yang peduli dengan penjara mendapatkan banyak kesempatan untuk pergantian di dalamnya. Jadi Wang Shengzi sangat menghormati kecerdasan buatan sehingga kecerdasan buatan tidak akan membuat kesalahan seperti itu dan tidak akan dibeli oleh siapapun. Tanya Ren Xiaosu. Seharusnya seperti ini, kata Yang Xiaokuan, dan ternyata penghalang Wang memang sangat rendah di era saat ini, dan bahkan jika seseorang melakukan kejahatan, mereka akan segera ditangkap. Penjahat ini dipenjara. Apakah mereka telah direhabilitasi setelah dipenjara juga sepenuhnya diperiksa oleh kecerdasan buatan? Tidak ada yang bisa menerima suap di bawah hidungnya. Ren Xiaosu menghela nafas. Faktanya, dia sudah memiliki perasaan apakah dia menyukai gerombolan, keluarga Wang, keluarga Qing, atau pemberontak. Faktanya, kekuatan ini hanya berdasarkan prinsip mereka sendiri. Lakukan sesuatu. Ren Xiaosu dapat memiliki prinsip dan keyakinannya sendiri, Jiangsu dan rekan-rekannya di media dapat memilikinya, serta Wang dan Tinder. Misalnya, ketika penghalang nomor 74 diserang oleh badan eksperimen, bukankah Tinder Company maju? Siapa yang bisa menilai dari atas? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Selain itu, Ren Xiaosu tidak memiliki posisi untuk membahas apakah dia mengenali kecerdasan buatan. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak tinggal di penghalang Wang. Lalu bibimu berpikir bahwa selama kecerdasan buatan bisa menjadi manajer adil pihak ketiga, senjata nuklir mungkin tidak akan muncul lagi. Bagaimana jika penelitian Wang sendiri? Kata Ren Xiaosu.
Tampaknya Wang Shengzi menulis 10 aturan teratas dalam kecerdasan buatan, dan menulis peraturan bahwa semua senjata nuklir harus dihancurkan, yang Xiao Kuan menjelaskan. Tetapi spesifiknya tidak jelas bagi saya. Saya belum melakukan kontak dengan kuil anjing dan gerombolan di Plains Tengah. Jadi beberapa hal tidak jelas. Lalu mengapa Wang menangkap 7 satelit? Ren Xiaosu kembali ke topik aslinya. Mungkin karena ketujuh satelit ini mungkin merupakan penghubung terakhir dalam rencana kecerdasan buatan Wang Tianyan, kata Yang Xiaorong. Saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Dia selalu merasa bahwa seseorang di langit selalu mengawasinya. Tidak peduli siapa yang mengawasinya, dia tidak suka diawasi. Namun, Yang Xiao Kuan menghilangkan keraguannya, sebenarnya, 7 satelit paling banyak hanya dapat mengamati kontur topografi, dan itu tidak cukup untuk melihat penampilan semua orang. 7 satelit King He tidak memiliki kemampuan itu. Bibiku membantu Wang untuk menangkap ini. 7 satelit seharusnya menemukan pangkalan uji nuklir King. Begitu intelijen buatan mulai membajak satelit, pangkalan uji nuklir King tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi, dan masa dapat menembak. Yang Xiaorong sangat mengenal bibinya sehingga dia bisa menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain berdasarkan beberapa petunjuk. Bab 667, Pengakuan. Pada saat ini, termasuk Satria dan Ren Xiaosu, mereka berpikir bahwa kuil Wangs dan anjing telah terjawab. Bagaimanapun, Wang Wenyan berubah menjadi asap hitam dan menyelinap ke gedung King He. Mereka tidak melihatnya. Setelah ini, satelit masih beroperasi seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda dibajak. Hanya Yang Xiao Guang yang tahu bahwa Yang Anjing telah merencanakan begitu lama dan pasti berhasil, kalau tidak bibinya tidak akan begitu tenang dan nyaman malam itu. Selama bertahun-tahun, satu-satunya yang membuat penjahat gagal adalah King King. Sekarang, Yang Anjing telah menemukan cara untuk menyeimbangkan King King. Sementara Ren Xiaosu memikirkan masalah itu, dia tiba-tiba mendengar Yang Xiaorong di belakangnya berkata, "Apakah kamu akan mandi? Apakah kamu tidak mandi selama lebih dari seminggu?" Ren Xiaosu bertanya dengan suara bergetar, "Tapi, apakah tidak apa-apa?" "Tentu saja," Yang Xiaogen menjawab, "tidakkah kamu pikir kamu kotor?" Ren Xiaosu tiba-tiba terpana oleh kegembiraan yang luar biasa, dia berkata dengan hati-hati, "Lalu aku lewat." "Ayo." Hanya saja Ren Xiaosu naik kembali ke tengah gunung dengan tangan dan kakinya. Namun, dia melihat Yang Xiaoyun tidak tahu kapan dia berpakaian, dan menatapnya sambil tersenyum, "Oke, sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Ini mungkin insiden tenda sebelumnya." Ren Xiaosu terdiam untuk sementara waktu, dan dia tidak mendengar suara air. Yang Xiaorong pasti memiliki niat untuk mengolok-oloknya. Terkadang Ren Xiaosu merasa bahwa dia tidak bisa memberikan Yang Xiao Guang definisi yang akurat untuk mengevaluasi gadis seperti apa pihak lain itu. Dia adalah penguasa senjata api yang sempurna. Musuh yang meninggal di tangannya tidak lagi langka, tetapi dia memiliki banyak keterampilan yang sempurna dan penguasaan penuh kesenangan anak-anak. Seperti melompat karet gelang dan menyanyikan lagu-lagu anak-anak. Yang Xiao Guang dapat melintasi kerumunan untuk menyelamatkannya, dan akan mengejarnya selama seminggu karena pelayan itu. Anda dapat membicarakan berbagai hal dengan serius, membantu Ren Xiaosu memahami dunia, dan memainkan trik padanya. Gadis ini selalu dapat membawa sesuatu yang tak terduga dalam hidupnya. "Oke, ayo mandi." Yang Xiaorong melambai dan berjalan menuju lereng bukit, "Jangan gunakan kolam saya sekarang." "Siapa yang langka? Apakah saya jenis orang seperti itu?" Ren Xiaosu terdiam. Tapi saat dia membuka baju, suara Yang Xiaorong datang dari lereng bukit, "Ini benar-benar bagus." Ren Xiaosu melihat ke belakang dengan terkejut, hanya melihat Yang Xiao Kuan menjulurkan kepalanya ke sisi bukit dan mengawasinya. Ren Xiaosu yang ketakutan jatuh ke lubang air panas sebelum melepas pakaiannya. Dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu bisa melihatku?" "Aku tidak bisa melihatmu, itu tidak adil." Petik 2. "Lihat, kalau begitu," kata Yang Xiaorong. Kemudian Ren Xiaosu membujuk lagi. "Serius, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Yang Xiaorong bertanya di lereng dengan punggung menghadap Ren Xiaosu. Ren Xiaosu memikirkannya, Firaun ingin melakukan bisnis di Northwest dan Central Plains.
Saya pikir Dahuyu benar dalam mengatakan sesuatu. Setidaknya saya memiliki beberapa wajah di Northwest. Saya membayarnya ketika saya memainkan Zongs. Beberapa teman saya adalah teman yang telah mengubah hidup mereka. Daripada melihat siapapun di Central Plains, saya lebih suka pergi ke barat laut. Saya tidak punya banyak ambisi. Akan lebih baik mencari tempat tinggal. Pada saat ini, suara yang Xiaorong tiba-tiba melunak. Apakah Anda terluka ketika Anda berperang? Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Kau tahu, aku sangat berhati-hati. Biasanya aku memastikan aku bisa berhasil. Ya, Yang Xiaokuan baru saja berkata, dia bisa membayangkan betapa berbahayanya pada waktu itu. Hidup dan mati selama perang bukan lagi keputusan seseorang. Bahkan jika kamu kuat, peluru di medan perang tidak memiliki mata. Pertempuran skala kecil adalah ketika ratusan ribu peluru terbang, dan kemungkinan cedera sangat tinggi. Meskipun Ren Xiaosu tidak terluka, ini tidak berarti bahwa itu tidak berbahaya. Dia akhirnya berkata, saya tidak tahu apakah Anda selamat. Jika saya tahu, saya akan datang ke barat laut untuk membantu Anda. Ren Xiaosu memperhatikan bahwa tampaknya ada beberapa kesalahan dalam nada yang Xiaorong. Kamu tidak perlu bersalah, sungguh, apa aku baik-baik saja. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum. Lalu kamu akan kembali ke barat laut sekarang? Yang Xiaorong bertanya. Saya ingin membunuh para bandit dalam perjalanan ke barat laut terlebih dahulu, kata Ren Xiaosu. Benteng 178 juga memiliki sakit kepala untuk para bandit ini, tetapi karena lokasi geografis yang sensitif, mereka tidak dapat mengirim pasukan. Saya lebih baik pergi dan membantu mereka membersihkan mereka. Hambatan, ketika hal ini dilakukan, saya dapat yakin bahwa Firaun melakukan bisnis di jalan ini. Petik 2. Lalu apa? Maka kamu harus menemukan Yan Liuyuan. Apakah kamu punya berita tentang Liuyuan? Tanya Ren Xiaosu. Tidak, aku mengejar orang yang melukaimu, dan tidak memperhatikan hal lain, yang Xiao Hibi berkata, tapi dia dan Xiao Yu seharusnya baik-baik saja, setidaknya banjir tidak mempengaruhi mereka. Ya, itu dapat ditemukan, kata Ren Xiaosu duding. Nah, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Apa rencanamu? Aku. Yang Xiaogen berpikir sejenak, di mana kamu pergi, kemana aku pergi. Ada terlalu banyak kata di dunia ini yang bisa digunakan untuk mengaku. Cahaya bulan lebih lambat dari hari ini indah. Sebagai contoh, seorang seniman terkenal sebelum malapetaka mengatakan bahwa, untuk Anda, saya bersedia menjadi manusia serigala. Untuk Anda, saya gila. Tetapi pada saat ini, Ren Xiaosu merasa bahwa 6 kata yang diucapkan oleh Yang Xiaorong adalah yang terbaik. Sebuah kota kecil di Northwest dan Central Plains sangat aneh dan tampaknya benar-benar independen dari sistem penghalang. Pada awalnya, semua bandit tinggal di gunung ini, mereka tidak saling berurusan, mereka bertemu dan mati. Tapi kemudian bisnis itu tidak baik, tetapi beberapa bandit kuda perlahan-lahan pindah untuk hidup di bawah gunung, bertukar tanah satu sama lain, atau berburu pendapatan. Perlahan-lahan, ruang terbuka sempit seperti jarum di bawah gunung menjadi kota. Anak. Karena hubungan geografis yang sensitif, mantan keluarga Zong dan keluarga Wang di Central Plains tidak peduli, sama seperti zona vakum antara dua konsorsium. Memberi para bandit kesempatan untuk bernapas. Saat ini, kebanyakan orang telah menghentikan gangster, meskipun kebanyakan orang menganggap diri mereka sebagai gangster, hal-hal yang mereka lakukan setiap hari pada dasarnya bertani domba. Tidak mungkin, hidup dipaksa. Pembukaan jalan komersial baru-baru ini akhirnya memanaskan orang-orang di seluruh kota. Setiap orang pada dasarnya dibagi menjadi dua faksi. Satu faksi merasa bahwa karena ada pengusaha, maka perlu memasuki kembali industri lama. Ini tidak sebaik menanam tanaman dengan jujur. Di tengah diskusi yang sengit, sepasang pria dan wanita muda diantar ke kota mengatakan mereka tersesat di pegunungan dan ingin menghabiskan beberapa malam. Mereka tidak sia-sia, mereka punya uang. Saat ini, mata uang sangat kuat. Anda dapat pergi ke pasar di luar hambatan uang untuk membeli banyak hal, atau Anda dapat pergi ke jalan untuk menemukan dealer untuk mengubah keadaan. Bab 668, Bandit.
Ketika Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong datang ke kota kecil di barat laut ini, mereka tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka kaya. Dan mereka dengan sengaja memperlihatkan pandangan yang sangat murah hati. Ketika mereka mengindikasikan bahwa mereka akan merenovasi dengan penginapan, sebuah keluarga bahkan mengosongkan rumah mereka sendiri, dan kemudian keluarga itu tinggal di rumah kerabat. Karena dengan cara ini mereka dapat menghasilkan banyak uang dari Ren Xiaosu. Para tetangga melihat bahwa keduanya sangat pandai berbicara, dan segera membawa makanan ke Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong. Dan bahkan membunuh salah satu ayam mereka dan merebus mereka dan mengirim mereka. Ren Xiaosu menolak untuk datang, semua di pintu, membayar, dan kemudian membawanya ke rumah untuk Yang Xiaorong makan. Belum lagi, sup ayam lokal di gunung ini benar-benar enak. Setelah menutup pintu, Yang Xiaokuan minum sup ayam dan berkata, apakah Anda bermaksud memberitahu mereka bahwa Anda kaya, dan kemudian menunggu mereka menghancurkan semua bandit di sini? Ren Xiaosu melihat keluar dari celah pintu. Banyak pengungsi di kota diam-diam berbicara tentang tidak jauh dari mereka. Dia berkata, kamu juga melihat bahwa ada begitu banyak dari mereka. Jika kita ingin membunuh mereka secara langsung, mereka tidak lari saja, jangan tangkap mereka di atas gunung, hanya 2 orang, ada baiknya menangkap 1/5. Yang Xiaokuan bertanya sambil tersenyum, tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mendeklarasikan saudara laki-laki dan perempuanmu ke dunia luar? Mengapa kamu tiba-tiba mengubah mulutmu? Aku tidak berpikir bahwa kita berdua tidak seperti saudara, bagaimana jika kita mengatakan itu dipakai oleh saudara dan saudari, gumam Ren Xiaosu. Yang Xiaorong mengangkat alisnya, dan setuju untuk membuatnya lebih seperti suami dan istri, aku tidak menjanjikan apapun padamu. Ren Xiaosu memandangnya, aku pergi ke Universitas Qinghe untuk melampiaskan amarahmu. Kamu mengatakan bahwa orang yang kamu sukai bukanlah bunga di rumah kaca, aku membunuh begitu banyak gangster, dan kemudian berkata bahwa aku adalah orang yang kamu sukai. Tunggu, Yang Xiaoguang mengatakan tentang hal itu untuk pertama kalinya, dan dia berhenti untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, aku mengatakannya dengan santai, akulah yang kamu sukai dulu. Ren Xiaosu berkata dengan senyum tebal, semuanya sama. Yang Xiaohibi menemukan bahwa Ren Xiaosu biasanya tidak tahu malu, tetapi dia tetap diam, dan tindakan yang sebenarnya seperti biasa. Mereka tidak tahu situasi kita sekarang, aku khawatir aku tidak akan melakukannya untuk sementara waktu, Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, tapi aku selalu berpikir kota ini sedikit aneh. Itu tidak terlihat seperti bandit. Namun, pada saat ini, sekelompok orang kembali dari luar kota, dan semua pengungsi di kota bergegas. Lazy, saya mendengar bahwa Anda membawa orang ke utara dan orang-orang di padang rumput untuk melakukan bisnis. Bagaimana, ada panen? Petik 2. Sulei tersenyum dan menepuk bulu di bahunya, lihat apa ini. Beberapa migran melihat bulu mengkilap ini dan mata mereka hijau, beberapa orang ingin menyentuhnya, tetapi mereka dihindari oleh Sulei dan yang lainnya. Sulei mengutuk sambil tersenyum, ini adalah barang yang dikreditkan Jinzu kepada kami, itu adalah pahlawan di padang rumput, Anda tidak bisa kehilangan jika Anda menyentuhnya. Meskipun Ren Xiaosu menutup pintu di ruangan itu, gerakan di luar jelas. Padang rumput. Xiao Hai, apakah kamu tahu sesuatu tentang padang rumput? Aku belum menyentuhnya sebelumnya. Padang rumput sangat kacau. Pengembara nomaden bertarung dan bunuh diri. Kadang-kadang mereka pergi ke selatan untuk merampok pabrik atau pengungsi di dekat penghalang, tetapi jarang pergi ke selatan. Yang Xiaorong berpikir dan menjelaskan. Tetapi suku-suku di padang rumput belum pernah ke dataran tengah selama beberapa tahun, dan hampir semua orang telah melupakan mereka. Selain itu, tidak ada militer yang kuat di sisi padang rumput, dan itu harus tetap di era senjata dingin. Di tangan beberapa orang, jadi jangan takut. Lalu mengapa Central Plains tidak menjatuhkan mereka? Ren Xiaosu bertanya-tanya, mendengarkan makna Yang Xiaorong, dan keefektifan tempur orang padang rumput tampaknya sangat lemah. Itu tidak mudah untuk dilawan, Yang Xiaokuan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang hal-hal seperti ketidakpuasan tanah dan air, medan yang tidak dikenal, terutama karena sapi, domba, dan kuda di sana telah berevolusi dengan sangat kuat.
Mereka datang ke dataran tengah dan bisa melawan Selusin, tetapi dataran tengah pergi ke utara, mereka ingin bersembunyi, dan konsorsium tidak dapat menangkapnya. Kecuali ada konsorsium yang bersedia mati bersama mereka, ini adalah hal yang sulit dan tidak menyenangkan. Ren Xiaosu mendapatkannya. Di satu sisi, karena orang-orang nomaden sangat mobile, Angkatan Darat Bepergian Central Plains mampu mempertahankan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Tetapi orang-orang nomaden meledak dalam hitungan menit dan mudah dijalankan. Di sisi lain, tidak ada sumber daya di padang rumput. Sumber daya terbesar adalah daging sapi dan daging kambing. Karena tidak ada ancaman besar di padang rumput, tidak perlu setiap orang termotivasi untuk menargetkan padang rumput utara, kalau konsorsium lain memanfaatkannya. Tidak begitu bagus. Namun, Yang Xiaogui berkata, sisi Central Plains selalu menjatuhkan sanksi kepada utara dan melarang semua orang menjual senjata ke utara untuk menghindari masalah baru. Ren Xiaosu bertanya-tanya, aku mengerti, tetapi mereka tidak memiliki tank atau kendaraan lapis baja. Mereka memberi mereka senjata, dan mereka tidak dapat membuat ngengat. Tidakkah mereka semua mengatakan bahwa usia senjata api adalah akhir dari kavaleri? Tidak, ini adalah kesalahpahaman banyak orang, yang Xiao Kuan menjelaskan. Faktanya, dalam sejarah manusia, setengah kecil dari 10 kerajaan kuat adalah kerajaan kavaleri dari era senjata api. Mereka menyeret artileri untuk menyerang kota sedikit, dan musuh melakukan segalanya. Tidak, kavaleri dihilangkan kemudian karena mobilitas kuda dibandingkan dengan teknologi modern, tetapi jika kuda juga berevolusi, tidak ada yang tahu apa hasilnya sebelum mereka dipukuli. Sama seperti yang Xiao Kuan katakan, jika orang padang rumput sekarang memiliki senjata panas, tidak pasti apakah mereka dapat mengenai siapapun, sehingga tidak perlu melanjutkan diskusi. Saya hanya mendengarkan orang-orang di luar, lazy, apakah Anda menjual semua barang yang Anda beli sebelumnya? Su Lei tertawa, tentu saja, dan pahlawan di padang rumput sangat atmosfer. Karena itu, kamu membawa semua orang untuk menghasilkan uang bersama, teriak sebuah suara tajam, tidak baik bagi kita untuk menjadi seorang bandit. Lebih baik pergi bersama Su Lei untuk melakukan bisnis. Tetapi mendengarkan Su Lei tertawa, Limazi, apa yang Anda katakan ketika Anda meminta saya untuk bergabung dengan perusahaan sebelumnya? Tidakkah Anda mengatakan bahwa tidak dapat diandalkan untuk melakukan bisnis dengan orang padang rumput? Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak punya uang dan biadab. Sekarang saya ingin bergabung dengan perusahaan. Apakah sudah terlambat? Lazy, tidak bisakah kamu mengatakan itu, kita semua tumbuh di kota, bukankah kamu hanya menarik semua orang? Su Lei menjawab dengan tenang, jangan menarik. Lagi pula, ada jalan keluar yang baik, Su Lei tidak mengizinkan siapapun di kota ini mengacaukan bisnisnya. Tiba-tiba, suara tajam itu bertanya, hei, Wang Ergo. Bukankah dia ikut denganmu, mengapa kamu tidak kembali? Bab 669. Kekacauan di kota. Awalnya, Su Lei ingin mencari kesempatan untuk membunuh Wang Ergo setelah kembali ke kota pasar. Dia adalah orang yang kejam yang ingin melakukan sesuatu yang besar. Dia mengatakan bahwa dia pasti akan mati jika dia mati. Dia berdiskusi dengan Cui Qiang dalam perjalanan. Sebagai hasilnya, Cui Qiang mengingatkannya bahwa karena Wang Ergo akan dibunuh cepat atau lambat, maka bunuhlah dengan cepat. Kalau tidak, ketika kembali ke kota pasar, Wang Ergo punya pikiran lain dan berkolusi dengan bandit-bandit kuda lain untuk merampok bisnis mereka. Bagaimanapun, Wang Ergo tahu tempat transaksi itu. Emas di padang rumput terutama adalah barang, tetapi dia tidak peduli siapa yang mengirimnya. Su Lei bertanya pada dirinya sendiri bahwa itu tidak begitu penting di depan Yan Liu Yuan, jadi sebelum membangun persahabatan sejati dengan Yan Liu Yuan, dia tidak bisa membiarkan bandit-bandit lain mengetahui tempat transaksi. Karena itu, Su Lei terus membunuh Wang Ergo tanpa henti. Pada saat ini, diinterogasi secara langsung, Su Lei hanya memandang ke sisi lain dengan dingin. Wang Ergo pergi ke Central Plains dan berkata dia ingin lari ke kerabat. Saya pikir karena orang lain memiliki masa depan yang demikian, saya tidak perlu menghentikannya. Tetapi pihak lain sama sekali tidak mempercayai pernyataan Su Lei, tetapi saling menentang, saya pikir Anda membunuhnya. Kapan Wang Ergo memiliki kerabat di Central Plains?
Pihak lain berpikir bahwa Sulei akan menjadi malu dan marah, tetapi Sulei tertawa. Sulei melihat sekeliling, kapan Anda peduli dengan kehidupan orang lain? Bahkan jika saya membunuh Wang Ergou, apakah Anda ingin membalas dendam padanya? Belum memikirkan konsekuensinya. Sulei tahu terlalu banyak tentang kelompok orang ini, dan membunuh mereka, dan Wang Ergou tidak punya teman. Dia tidak takut ada orang yang membalaskan dendam dirinya sendiri. Ada suasana tegang di antara kerumunan bandit kuda yang menonton. Melihat semua orang diam, Sulei mencibir, aku akan tinggal di kota pasar malam ini, dan aku akan membawa saudara-saudaraku ke benteng 178 besok. Karena aku tidak bisa mentolerirnya di sini, aku tidak akan memaksanya, tapi aku Sulei saya telah menemukan jalan keluar dari hidup saya. Jika ada yang melanggar perbuatan baik saya, maka cara hidup ini akan menjadi jalan buntu bagi Anda, Cui Qiang, ayo pergi. Petik 2. Berbicara tentang mereka, Sulei memimpin sekelompok saudara menuju kota pasar. Mereka kembali kali ini untuk mengepak barang-barang. Ren Xiaosu berbisik di ruangan, kelompok bandit kuda ini juga gerombolan, dan bagaimana menurutku bandit kuda ini ingin pergi ke darat. Aku juga merasakan hal ini. Tampaknya bandit kuda itu tidak cukup baik, dan dia ingin mencari jalan keluar lain, pikir Yang Xiao Kuan. Apakah kita masih akan membunuh mereka? Lihat lagi, Ren Xiaosu berpikir. Kurasa Sulei ini sedikit menarik. Apa yang dia lakukan sekarang setara dengan membantu benteng menghubungkan jalan komersial di padang rumput. Yang Xiaorong meliriknya, itu benar-benar komandan muda benteng 178, memikirkan benteng 178 di mana-mana. Batuk, jangan bicara satu sama lain, Yin dan Yang. Kata Ren Xiaosu. Ren Xiaosu. Yang Xiaogen mengangkat suaranya. Ini hanya akting sekarang, jangan Anda pergi ke pertunjukan pertama, saya belum menjanjikan apa-apa. Oke, Ren Xiaosu menatap moncong sniper dari lubang hitam di depannya, tutup mulut sedikit dengan saksama. Dia mengingat kembali situasi benteng 178. Faktanya, dalam percakapan sebelumnya dengan Dahuyu, Ren Xiaosu juga mungkin mengetahui bahwa King Ye dan Zhang Jinglin tiba-tiba membentuk aliansi tersembunyi. Untuk mengatasi keluarga Wang yang akan datang. Karena King dan 178 benteng bisa disatukan, dapatkah padang rumput utara juga menggunakan kekuatannya? Tanpa sadar, hal-hal yang dipikirkan Ren Xiaosu sudah berdiri samar di benteng. Hasil ini mungkin adalah apa yang Dahuyu cari ketika dia mencari Ren Xiaosu. Beberapa hal telah berubah tanpa sadar. Ren Xiaosu berpikir, sebenarnya, jika dia ingin menggunakan kekuatan orang-orang nomaden, dia bahkan tidak perlu bersekutu dengan mereka. Dia hanya perlu secara diam-diam menyediakan senjata sehingga mereka memiliki modal yang bisa pergi ke selatan, dan kemudian orang-orang nomaden akan pergi ke selatan. Sebelum di perpustakaan penghalang No. 88, Ren Xiaosu tahu tentang orang-orang nomaden sebelum bencana, di utara, karena dinginnya utara dan kekurangan pasokan, di musim dingin. Sapi dan domba beku menyebabkan aset menyusut dan kekurangan makanan, yang biasa terjadi. Untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan berbagai suku di dalam suku tersebut, kepala suku memimpin kontradiksi ke dataran tengah, yang merupakan sarana penyeimbang. Selama perang, orang padang rumput selalu menggunakan selatan sebagai lumbung. Karena itu, jika musuh-musuh benteng 178 dan masa depan King benar-benar milik Wang, maka Sulei, yang dapat melakukan bisnis dengan orang padang rumput dan tidak lagi menjadi bandit, akan menjadi titik kunci saat ini. Seolah-olah ada perjanjian diam-diam, Yang Xiao Kuan memandang Ren Xiaosu, apakah Anda berencana untuk mengkompilasi Sulei ini? Apa yang termasuk, desah Ren Xiaosu. Aku punya cukup banyak orang untuk merawatku. Butuh terlalu banyak upaya untuk mengurusnya sendirian. Aku tidak ingin menambah beban lagi. Yang Xiaogen berhenti, apakah tidak ada saya? Ren Xiaosu segera membengkak, ini bukan untuk mempertanyakan kemampuan Anda, terutama karena Anda tidak tahu Sulei ini, dan tidak berniat untuk memiliki terlalu banyak persimpangan dengannya. Apa yang ingin saya lakukan di sini adalah menunjukkan kepadanya dengan cara yang jelas, selama ia pergi ke 144 saya meminta nama Zhang Xiaoman. Zhang Xiaoman pasti akan melaporkan urusan Sulei kepada Zhang. Pada saat itu, Zhang secara alami akan memahami gagasan saya membimbing Sulei untuk pergi ke sana.
Tidak ada kekurangan senjata api biasa di benteng 178. Pada saat ini, ambil langkah santai, dan itu mungkin berguna di masa depan. Terkadang Ren Xiaosu sangat iri pada King Huan, karena dia tidak tahu bagaimana pikiran King Huan tumbuh, dia selalu mengambil 1 langkah dan melihat 10 langkah. Ren Xiaosu bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa setakut King Ye, dan hanya sesekali mencoba berpikir lebih banyak. Namun, Ren Xiaosu tidak kalah, dia merasa memiliki kekuatan sendiri. Kedatangan Su Lei menyebabkan penangguhan rencana Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong untuk meratakan kota. Rencana ini tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Mereka ingin meratakan kota dengan ribuan orang. Apakah kamu bercanda? Tetapi untuk Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun, tidak ada yang pernah mempertanyakan bahwa rencana ini mungkin gagal. Mereka juga berpikir bahwa mungkin ada orang luar biasa di kota pasar ini, tetapi tak satu pun dari mereka yang peduli. Lagi pula, tidak ada terlalu banyak orang luar biasa yang dapat selamat dari pembunuhan Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong. Namun, suasana di seluruh kota pasar sedikit salah. Su Lei diam-diam melihat keluar di rumahnya. Dan tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang di kota pasar ini selalu secara sadar atau tidak sengaja berlari ke rumahnya, tidak melakukan apa-apa, seperti bandit kuda diinjak sebelum berakting. Su Lei berbisik kepada Cui Qiang di belakangnya, kali ini adalah niatku, kita tidak boleh kembali. Aku ingin kembali untuk berkemas dan pergi, tapi sekarang sepertinya aku tidak bisa pergi. Sangat penting baginya untuk kembali untuk mendapatkan sesuatu, yang merupakan pengorbanan kayu orang tuanya. Hanya hal semacam ini yang dapat membuat Su Lei melakukan perjalanan kembali. Bab 670. Ren Xiaosu tertembak. Su Lei ingin pergi dengan semangat orang tuanya, tetapi ketika dia sampai di rumah, dia merasa sudah terlambat. Tampaknya beberapa bandit kuda di kota ini telah membahas cara menghadapinya sebelum mereka kembali. Seperti dugaan Su Lei, bandit kuda di kota itu mulai berkomplot ketika dia pergi. Jika Su Lei tidak membuat bisnis, maka semua orang akan menontonnya dengan hidup. Jika bisnis itu dilakukan, maka dia akan mencetak piala. Lei tidak mau memecah belah, jadi dia membunuh Su Lei, dan memaksa Wang Ergo untuk menceritakan semua yang dia tahu. Wang Ergo adalah orang yang sangat tanpa tulang, selama mereka sedikit takut, mereka akan tahu segalanya. Apa emas di padang rumput itu, di mana itu diperdagangkan, dan waktu yang disepakati dapat dipelajari dari Wang Ergo. Jadi ini sebabnya mereka mengamati posisi Wang Ergo untuk pertama kalinya, tetapi mereka tidak berharap bahwa Su Lei lebih ganas daripada yang dibayangkan, dan sebenarnya membunuh Wang Ergo di muka. Ini membuat semua orang sedikit lengah, jadi sekarang beberapa bandit di sekitar tempat mereka tinggal di Su Lei telah ragu-ragu untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Su Lei pasti akan membunuh. Jika Su Lei dibebaskan hari ini, sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Orang yang kejam seperti itu tidak akan mati, dan mereka tidak akan tidur dengan nyenyak. Poin utama dari masalah ini adalah mereka tidak mau melepaskan bisnis ini, dan mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan melihat jalan bisnis padang rumput. Cara membunuh Su Lei dan mendapatkan bisnis di tangan Su Lei adalah hal yang paling kritis. Dengan kedatangan Su Lei, semua orang di kota itu melupakan Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong. Di malam hari, Ren Xiaosu sudah menyiapkan uang dan sedang menunggu orang-orang yang tinggal di pedesaan untuk datang dan makan. Akibatnya, tidak ada yang datang. Bahkan tujuan uang bodoh diabaikan. Apa yang ingin dilakukan para pengungsi ini? Ren Xiaosu berpikir, aku takut sesuatu yang besar akan terjadi di kota ini. Seharusnya berhubungan dengan Su Lei itu. Bandit kuda, pemaparan uang membuat pikiran orang lain. Kalau begitu mari kita tinggalkan saja. Yang Xiaorong mendengarkan keputusan Anda. Oh, Ren Xiaosu menyeringai, tentu saja. Ketika malam tiba, Su Lei dan saudara-saudaranya, Cui Qiang, disimpan di halaman mereka masing-masing. Mereka semua tidak santai, dan semua memegang senjata mereka dalam diam. Beberapa orang memegang pistol tanah lebih tinggi, sementara yang lain memegang pisau besi atau tulang. Pisau tulang Bai Sensen disematkan di pinggangnya, entah kenapa menambahkan nafas membunuh para bandit kuda di halaman. Su Lei berkata, maaf saudara-saudara, akulah Su Lei Fei yang harus kembali untuk perjalanan seperti ini.
Saudara-saudara tidak berdiam diri, dan tim Sulei mungkin tidak bersatu. Lagi pula, mereka adalah penjahat kuda, dan mereka tidak ada bandingannya dengan para prajurit di ketentaraan. Beberapa orang mengeluh tentang masalah Sulei di hati mereka, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa saat ini. Cui Qiang duduk di bawah dinding tanah di samping pintu halaman, menggosok pistol tanah di tangannya, dan memoles pipa baja di dinding. Mereka semua memiliki satu tembakan. Mereka harus ditembakkan sekali dengan satu tembakan. Ada terlalu banyak orang memukul mereka di luar. Cui Qiang tahu bahwa jika mereka mati, mereka pasti akan menderita. Seseorang berbisik, "Saudaraku, mari balikkan bisnis." Mereka punya banyak orang. Mereka tidak mau kehilangan uang. Mereka masih bisa menemukan bisnis. Hanya ada satu kehidupan. Sulei hanya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika suara pria itu baru saja turun, dia melihat Cui Qiang Teng bangkit dan memeluknya di depannya. Ketika dia bertindak, Cui Qiang telah meraih dan mengeluarkan pisau pendek di pinggangnya. Dan memasukkannya ke leher pembicara. Cui Qiang bergerak cepat, seperti ling berburu, cepat dan kuat. "Jangan bicara omong kosong di sini," kata Cui Qiang dingin. "Kakak akhirnya menemukan bisnis yang sulit ditemukan. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Saya akan mendengarkan perintah kakak dan membunuh jalan keluar. Saya akan tinggal bersama kakak laki-laki dan makan makanan pedas kemakmuran dan kekayaan seumur hidup." Petik 2. Orang-orang di sebelahnya berdiri di tempat dan Cui Qiang jarang berkata banyak. Tembakan ini membunuh seseorang, dan membuat orang lain berani untuk tidak mengatakan apa-apa karena takut dibunuh oleh Cui Qiang. Sulei menghela nafas. Awalnya, dia masih berpikir tentang menyerahkan bisnis, tetapi Cui Qiang menembaknya tanpa bertanya padanya. Pada saat ini, dia mengatakan bahwa bisnis itu jelas agak tidak pantas. Tidak ada retret. Namun, Sulei juga seperti Ming Jing, dia tahu bahwa jika dia menyerahkan bisnis, dia tidak bisa bertahan. Saat itu, bagian luar secara bertahap menyala, seolah-olah diterangi oleh api. Banyak orang menyalakan obor dan mengepung halaman rumah Sulei. Pemimpin sekelompok bandit berkata, "Sulei, saya pikir Anda masih keluar. Jujur beri kami bisnis. Semua orang punya uang bersama. Hasilkan uang. Ketika saatnya tiba untuk makan manis dan pedas, akankah saudara-saudara bahagia bersama?" Sulei mengutuk sambil tersenyum, "Lima Zi, jangan berpura-pura menjadi orang yang benar di sini, aku bisa bertahan jika aku meninggalkan bisnis ini. Aku khawatir aku tidak akan mati, kamu tidak bisa tidur." Lima Zi berkata dengan dingin, "Berikan 10 hitungan dan keluar sendiri, kalau tidak kita akan membakar halaman Anda dan membakar langsung untuk melihat apakah Anda tidak bisa keluar." Hati Sulei telah jatuh ke dasar lembah, dan dia tahu bahwa dia sudah dalam bahaya. Namun, pada saat ini, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar di luar. "Oh, sangat ramai di malam hari, semua orang ada di sini, dan tidak ada yang memasak untuk suami dan istri kami. Saya sangat tidak bahagia." Semua orang membeku. Sulei menoleh untuk melihat Cui Qiang. Siapa suara? Belum pernah mendengarnya, Cui Qiang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak tahu ada orang asing muncul di kota kecil ini. Lima Zi memandang Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong, dan dia mencibir, "Orang-orang muda tidak khawatir tentang bisnis Anda. Ini bukan urusan Anda di sini." Seseorang di sebelah Lima Zi berkata, "Baiklah, mari kita bunuh keduanya bersama-sama. Saya pikir mereka tampaknya cukup kaya, dan hanya menggunakan uang mereka sebagai modal untuk melakukan bisnis." Dan wanita itu. Segera setelah itu, Ren Xiaosu terlalu malas untuk mengatakan apapun. Sulei mereka mendengar ratapan di luar di halaman, sekelompok penjahat kuda ketakutan di halaman, mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Suara patah tulang, terdengar meraung, terdengar terlalu infiltrasi. Setelah setengah jam, suara Ren Xiaosu keluar lagi. "Oke, kalian semua mati, keluar." Sulei dengan hati-hati membuka pintu halamannya, dan tiba-tiba melihat Ren Xiaosu memegang obor di luar, tersenyum padanya. Berdiri di samping remaja itu, gadis dengan topi memuncak masih berdiri, dan dia terlihat bagus pada pandangan pertama. Mayat-mayat yang tergeletak di tanah di samping kedua pria itu tidak melihat darah di tubuh mereka.
Kamu, siapa kamu? Meskipun Sulei adalah pria yang kejam, dia hanyalah pria yang kejam dalam tahap pertumbuhan, dan dia belum melihat sesuatu yang besar. Mayat di mana-mana, dan menenangkan pembunuh. Kesan yang ditinggalkan oleh pemandangan di depannya ini tidak bisa dihapus seumur hidup. Bahkan jika dia menjadi pria besar di masa depan, dia akan merasa kagum di hatinya ketika dia melihat Ren Xiaosu lagi. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.